Hai Sobat Medika, di video kali ini aku mau membahas alat yang dapat membantu kalian ketika kalian batuk atau pilek. Inilah alat yang pas untuk kalian karena dapat mempermudah sakit kalian agar cepat sembuh. Alat ini mengubah obat yang kita minum menjadi uap yang mudah dicerna oleh tubuh kita. Biasanya kita melihat atau menggunakan alat ini di rumah sakit atau di klinik-klinik, tapi kita bisa menggunakannya di rumah loh. Sebelum lanjut ke videonya, jangan lupa untuk subscribe channel Medika dan aktifkan lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan video kita seterusnya. Namanya adalah nebulizer. Merek paling terkenal adalah Omron. Karena produk dari Jepang dan sudah terkenal kualitasnya, banyak digunakan di Indonesia. Nebulizer adalah alat yang digunakan untuk memasukkan obat dan mengubahnya menjadi uap lalu dihirup ke dalam paru-paru. Nebulizer biasanya digunakan untuk pengobatan asma, sesak napas, penyakit paru-paru, dan alergi berat. Jadi yang suka flu, musiman karena perubahan cuaca, atau batuknya berhenti-berhenti, alat ini bisa ya. Menurut WHO, Indonesia menempati urutan ke-19 negara dengan kematian akibat asma terbanyak di dunia. Kita akan bahas tipe-tipe nebulizer dari Omron. Di sini ada 4 tipe yang akan kita bahas. Dan pastinya akan kita bandingkan apa sih perbedaannya agar kalian tidak bingung saat memilih nebulizer. Ada 3 hal yang perlu kalian perhatikan ketika membeli nebulizer. Yang pertama adalah laju uap, ukuran uap, dan kapasitas obatnya. Nah, kita akan bahas dulu dari tipe pertama adalah NEC 801. Tipenya tuh ringan banget ya kalau kita angkat kayak gini. Nah, lalu untuk tipe ini memiliki ukuran uapnya 3 mikro dengan beratnya hanya 270 gram. Pantas aja ya, ringan banget. Nah, cocok nih untuk kalian yang ingin memiliki nebulizer yang ringan, yang minimalis, bisa dibawa kemana-mana karena emang nggak berat sama sekali ya. Lalu untuk ukuran partikelnya, nebu tipe ini itu di 0,3 ml per menit. Lalu untuk kapasitas obatnya ini 7 ml. Tipe kedua ini ada Omron tipe NEC 101. Nah, kalau kita angkat nih udah kelihatan beda banget ya beratnya karena ini tipenya lebih berat dibanding tipe yang sebelumnya. Nah, mungkin untuk kalian nih yang membutuhkan dengan kapasitas yang lebih dibandingkan tipe sebelumnya, tipe ini cocok banget karena dia ini memiliki ukuran uap 3,9 mikro. Lalu untuk laju uapnya di 0,3 ml per menit dengan kapasitas obatnya yang lebih besar yaitu 12 ml. Nah, untuk kalian yang membutuhkan nebulizer yang tahan lama, lalu digunakannya emang agak lama, tipe ini cocok banget ya. Tipe ketiga, Omron NEC 28. Tipe ini lebih berat dibandingkan tipe yang 2 tadi. Nah, tipe NEC 28 banyak terjual dan banyak digunakan di rumah sakit ataupun di klinik. Dia memiliki arus uap yang lebih besar dan lebih banyak di 0,4 ml per menit. Lalu untuk ukuran uapnya itu di 3 mikro, lalu kapasitas obatnya di 7 ml ya. Nah, mungkin karena lebih banyak uap yang keluar, jadi alatnya lebih berat dan mungkin akan lebih bising. Nah, kita juga akan membandingkan kebisingan nebulizer ini menggunakan alat ukur suara. Jadi untuk kalian yang mungkin lagi sakit terus dengar suara nebulizer yang bising akan makin sakit ya, makanya kita akan bandingkan menggunakan alat ukur ini. Nah, untuk kalian yang mencari nebulizer dengan uap yang lebih banyak, kalian bisa pilih tipe ini ya. Yang terakhir ini ada tipe Duo Baby. Namanya aja ini udah ketahuan ya, baby. Berarti ini tuh untuk anak-anak juga balita. Nah, tipe ini itu adalah 2-in-1 nebulizer with nasal aspirator. Nasal aspirator itu adalah alat untuk mengeluarkan cairan pada hidung.
hidung balita ataupun anak-anak. Karena kan balita atau anak-anak sering banget ya terkena flu atau pilek. Makanya itu ada nasal aspirator untuk mengeluarkan cairannya. Lalu untuk nebulizer untuk dua baby ini, dia tuh dibedakan dari dua saluran pernapasan, yaitu atas dan bawah. Jadi nebulizer kitnya juga itu beda-beda ya, dan spesifikasi keduanya juga beda-beda. Kita lihat nih, untuk laju uapnya di saluran pernapasan atas itu di 0,4 ml per menit, laju uap bawahnya di 0,2 mili per menit. Lalu ada ukuran uapnya. Untuk ukuran uap saluran pernapasan atas di 9 mikro, bagian bawah di 4 mikro. Nah, apa sih bagian atas bagian bawah? Nah, saluran pernapasan bagian atas tuh seperti hidung tersumbat, pilek, alergi, ataupun radang tenggorokan. Lalu untuk saluran pernapasan itu bagian bawah itu di bagian paru-paru kayak asma, lalu bronkitis atau penyakit paru lainnya gitu. Makanya itu dibedain. Kita bakal lihat juga nih apa sih perbedaannya. Yuk, sekarang kita unboxing aja. Sekarang kita unboxing alatnya dan kita uji untuk melihat perbedaannya. Pertama, kita unboxing tipe NEC 801. Di depan saya ini sudah ada unit atau kompresor, ada selang, nebu kit, adaptor Omron, 2 masker, masker anak dan masker dewasa. Lalu ada mouthpiece dan 5 filter. Cara penggunaannya. Di unitnya ini sudah ada power di sebelah kiri. Lalu ada konektor untuk selang. Oh iya, dan juga di sini di bawahnya ada tempat untuk filter. Oke. Itu ya tempat filternya. Kita pasang aja selangnya ke konektor udara. Caranya tinggal tekan lalu kita putar. Jika sudah, sambungkan ujung selangnya ke nebu kit. Sambungkannya ada di sebelah sini ya. Tekan lalu putar. Nah, jika sudah seperti ini, kalian bisa pilih mau menggunakan masker atau mouthpiece. Kita menggunakan mouthpiece aja ya. Sudah deh, tinggal kita pakai. Nah, biasanya kita tuh mengisian obat dulu ke mouthpiece ini, baru pemasukan selang. Karena saya belum masukkan obat, jadi kita pasang selang dulu. Dan tempatnya bisa kita simpan di alatnya seperti ini. Lalu untuk tipe NEC 801 juga kita sudah include dengan pouchnya seperti ini, yang bisa dibawa kemana-mana. Karena alatnya ringan ditambah pouch, jadi gampang untuk dibawa kemana-mana. Kita unboxing tipe kedua, NEC 101. Di depan saya ini sudah ada unit. Alatnya lebih besar ya dibanding tipe yang tadi. Lalu ada selang. Ada nebu kit atau tempat obat. Ada 2 masker. Masker anak dan masker dewasa ya. Lalu ada mouthpiece dan tambahnya itu ada nosepiece. Lalu dapat 2 filter juga. Oke, sekarang kita cara penggunaannya. Di unitnya ini sudah dilengkapi dengan power yang bentuknya seperti ini. Di sini ada konektor untuk selangnya. Juga di depan belakangnya sudah ada ventilasi untuk udaranya ya. Caranya sama ya, kita tekan lalu kita putar. Sambungkan ujung selang satunya lagi ke bawah nebu kit sini. Nah, jika sudah seperti ini, kalian bisa pilih mau menggunakan apa. Kita menggunakan mouthpiece aja ya, sama seperti kayak tadi.
Nah, jika sudah seperti ini, kalian bisa nih simpan nebu kitnya ke depan alatnya seperti ini. Tipe 3 NEC28. Alatnya seperti ini atau kompresor. Ini lebih berat ya dibanding kedua tipe tadi. Lalu di sini itu ada tombol power, ada indikator untuk selang, dan di sini ada untuk penyimpanan filternya. Ini kita lepas. Nah, seperti ini. Ini bisa kalian ganti jika filternya sudah kuning. Lalu ada selang. Ini selangnya lebih panjang dibanding dua tipe tadi. Lalu ada nebu kit. Ada dua masker, masker anak dan masker dewasa. Lalu ada mouthpiece dan 5 filter. Sekarang cara pasang selangnya. Sama ya cara pasangnya sama dua tipe tadi. Masukkan ujung selang ini ke konektor udara. Sini. Caranya sama, tekan lalu kita putar. Jika sudah, sambungkan ujung selangnya ke nebu kit. Sebelah sini. Jika sudah, pasang masker sesuai dengan kebutuhan kalian. Kita menggunakan mouthpiece ya. Jika sudah seperti ini, bisa kalian simpan ke sebelah sini. Seperti ini ya, kita cantelin. Nah, seperti ini. Oke, untuk tipe NEC28 juga sudah include dengan pouch bag seperti ini, yang mempermudah kalian untuk membawa nebunya kemana-mana. Tipe 4 nebu Omron NEC301 atau Duo Baby. Ini nebulizer khusus untuk bayi dan anak ya. Depan saya ini sudah ada unitnya. Seperti ini bentuknya, lebih panjang dan lebih berat ya. Di bagian belakangnya ini ada untuk penyimpanan kabel. Lalu di atas ini ada untuk penyimpanan aksesoris, karena dia itu tidak include dengan pouch ya. Lalu depannya ini ada tempat power, indikator untuk selang, lalu ada tempat untuk filter. Next ya, ini ada selang. Lalu untuk dua baby ini, nebu kitnya ada dua. Ada dua nebu kit, ada untuk bagian atas dan untuk bagian bawah. Nah, untuk bagian atas ini seperti yang pilek, radang tenggorokan, atau alergi. Sedangkan untuk bagian bawah ini seperti asma atau penyakit pernafasan paru lainnya. Di sini juga ada masker. Maskernya hanya satu. Ini untuk anak juga bayi bisa. Ada mouthpiece dan nasal aspirator. Nebu ini selain untuk pernapasan, dia juga bisa untuk mengeluarkan lendir pada hidung sang buah hati moms jika terkena pilek ya. Oke, sekarang cara pemasangannya. Cara pemasangannya sama seperti nebu-nebu yang lain. Sekarang kita pasang untuk nasal aspirator aja ya. Ini kita masukin dulu selangnya ke sini bagian indikator selang. Ini kita contohin untuk nasal aspirator, karena untuk bagian nebu kit sama seperti nebu-nebu lainnya. Nah, untuk nasal aspirator ini di bagian bawah ada lingkaran bulat, lubang. Tinggal kita masukkan aja si ujung nasalnya. Seperti ini. Lalu untuk menambahkan cairannya, kalian tinggal buka bagian atas. Seperti ini. Lalu isi cairan, di sini ada tulisan maksimalnya tuh 7 ml. Jika sudah, tutup lagi dan bisa digunakan. Dan jangan lupa ya untuk selalu tutup bagian ini. Tutup menggunakan jari, lalu bisa kita lepas hingga si lendirnya keluar. Khusus nebu untuk menyimpan di sini. Ini dia keempat nebulizer yang akan kita jelaskan perbedaannya. Yang pertama dari dimensi.
Dilihat dari 4 nebu ini, dimensi yang paling ringan dan paling kecil itu dari tipe C801. Karena dimensinya kecil banget ya dibandingkan 3 tipe ini. Nah, untuk 3 tipe ini tuh untuk kalian yang mungkin diam di rumah atau nggak kemana-mana. Karena beratnya itu bobotnya cukup berat ya jika kita dibawa kemana-mana. Nah, lalu yang kedua itu dari kapasitas tempat obatnya. Untuk kapasitas tempat obat bisa kalian sesuaikan dengan kebutuhan kalian ya. Ada yang 7 mili sampai 12 mili. Kalau emang kalian membutuhkan dosis dan penggunaan nebulizer yang lama, gunakan kapasitas tempat obat yang 12 mili. Ada di tipe C101 dan 2 baby. Ini khusus untuk bayi ya. Yang ketiga, dari kebisingan alatnya. Karena alat kesehatan kalau bising kan kalau kita lagi sakit nggak enak ya didengarnya, bikin tambah pusing gitu. Kita akan uji nebulizer menggunakan obat nebulizer dengan sound meter. Nah, ini aku menggunakan obat nebulizer yang sering ada di apotek. Atau kalian bisa menggunakan obat-obat lain yang tersedia di apotek atau resep dokter ya. Lalu untuk sound meter ini kita akan cek kebisingannya. Karena kalau nebulizer bising yang ngegunain lagi sakit kan bikin tambah pusing ya. Oke, sekarang ini aku masukin dulu obatnya. Oke, kita akan menggunakan cek kebisingan menggunakan sound meter. Yang pertama dari nebulizer yang paling kecil dulu. Kita nyalakan. Kita matikan. Nah, untuk kebisingannya ini di 75,1 desibel. Lanjut, untuk nebulizer C101. Kita nyalakan dulu ya. Kita matikan. Nah, kebisingannya 86,0 desibel. Lebih bising ya dibanding tipe 801. Next, tipe C28. Kita matikan. Kebisingannya 75,8 desibel. Lanjut ya untuk yang terakhir, ini 2 baby. Kita nyalakan. Kebisingannya di 74,4 desibel. Tadi kita udah cek kebisingan keempat nebu ini. Untuk nebu yang paling bising itu ada di tipe 101 di angka 280 desibel. Nah, kebisingan di angka 280 itu seperti jalan raya yang ramai. Sedangkan untuk ketiga tipe nebulizer ini di angka 70, yang kebisingannya masih sunyi ya. Untuk tipe nebulizer yang tidak berisik itu di tipe 2 baby, karena ini khusus untuk bayi ya. Dan untuk tipe 28 dan tipe 801 ini di 70. Oke, kita udah bahas semua perbedaan dari masing-masing nebulizer Omron. Jadi jika kalian butuhnya untuk orang dewasa, kalian bisa pilih tipe C801 yang portable tapi tempat obatnya terbatas, yaitu di 7 mili. Atau tipe C101 yang lebih besar tapi punya kapasitas tempat obat yang lebih besar di 12 mili tapi lebih berisik. Atau tipe C28 yang kapasitas tempat obatnya 7 mili tapi punya laju uap yang lebih kencang dari 2 tipe tadi. Jadi cocok buat kalian yang nggak butuh pelan-pelan. Jika kalian butuh untuk anak-anak, kalian bisa tuh pilih tipe C801, C101, atau C28. Tapi lebih disarankan untuk tipe C801, ya karena ukurannya lebih portable. Jadi tidak repot dibawa kemana-mana dan tidak repot untuk pemakaiannya. Untuk kalian yang butuh untuk bayi, bisa kalian pilih tipe C301 karena tipe ini khusus untuk bayi sehingga dapat masker nebulizer bayi dan ada 2 tempat obat
yang bisa disesuaikan antara untuk penyakit pernapasan bagian atas atau penyakit bagian bawah yang uapnya lebih lembut dibandingkan tipe lainnya. Berikutnya kita akan bahas nebulizer-nebulizer yang menggunakan baterai A3, nebulizer ultra portable di video selanjutnya. Sekian video kita kali ini. Jika kalian masih bingung, kalian bisa langsung aja WhatsApp ke nomor Inti Medica atau komen di bawah ya. Dan jika kalian minat dengan tipe-tipe produk nebulizer, kalian bisa langsung cek ke e-commerce kami, ada di Tokopedia, ada di Shopee. Salam sehat, Inti Medica.